Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i masyaykhina kullihim wa ila jami'i abaina wa ummahatina wal masyayikhina wa li muallimina wa dhawirhu alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأمات في جميع الجهات وإلى صاحب كتاب بداية الهداية شيخ إمام الغزالي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه موالاه أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sedaya kembali untuk belajar ilmu Allah, belajar kitab Bidayatul Hidayah. Kita nerusaken kitab Bidayatul Hidayah ini yang pembahasan kemarin bahwa orang yang mencari ilmu itu ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu untuk sangu nanti ada di akhirat. Yang kedua adalah orang yang mencari ilmu untuk persiapan di kehidupan masa tuanya, dan kedua-duanya itu yang paling bagus adalah orang yang niat mencari ilmu untuk mencari ilmu akhirat. Dan yang terakhir adalah orang yang mencari ilmu yang kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulun thalithun istahwadha ay ghalaba alaihi syaitanu fattakhadha ilmuhu dhari'atan ila takathuri bil mali wat tafakhuri bil jahi wat ta'azzuji bi kasratil atba'i wa yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin raja'an ay yaqdiya minad dunya waqrahu wa huwa ma'a dhalika yadmaru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakanatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulun, lan wong lanang, bisa perempuan yang mencari ilmu. Salithun, kang nomor telu. Istahwadha, kang lindih alaihi ing atase rajul asyaitanu sapa setan. Fattakhadha, nuli ngambil ilmu apa ilmune wong dzari'atan ing wasilah, ay wasilatan ila takatsuri maring akeh-akehan ngakeh-ngakehaken bil mali kelawan harta
duit, wat tawakhuri lan keagungan, bil jahi kelawan kedudukan, wat ta'azzuzi lan kekuatan, bi kathratil atba'i kelawan akeh-akeh pengikut, wa yadkhulu lan melbu sapa wong bi ilmi kelawan ilmune kulla madkhalin ing saben-saben tempat melbu, rojaan krana ngarepaken ayyak dia ing yento meroleh minat dunya sapa wong minat dunya saking dunya, watrahu ing kebutuhane wong, wa huwa utai rajul salis ma'adzalika ing dalam sertane menggono-menggono jahlul ilmi wasilah, yatmaru iku nyimpen sapa rajul, nyimpen fi nafsi ing dalam awake rajul, annahu ing sedune rajul indallahi ing dalem mungguhe Allah, bimakanatin iku duwe panggonan. Yang nomor 3, orang yang mencari ilmu macamnya adalah orang yang mencari ilmu kalah dengan setan. Setan mengalahkannya. Mereka yang mencari ilmu, ilmunya itu hanya untuk cara agar supaya orang tersebut bisa mendapatkan mal, mendapatkan uang dengan ilmunya. Wattafakhur bil jah, dengan ilmunya dia bisa mendapatkan kedudukan, keagungan. Dengan ilmunya dia bisa mendapatkan kekuatan karena banyak pengikut, dan dia bisa masuk ke berbagai lini karena ilmunya. Mereka itu mencari ilmu dengan tujuan dunia, mencari harta. Dengan ilmu mereka mencari kedudukan, dengan ilmu mereka mencari banyak pengikut, dan lain sebagainya. Ini macamnya orang yang mencari ilmu bagian nomor 3. Tujuan mereka bukan mencari ilmu untuk ridha Allah. Mereka mencari ilmu dengan niatan bukan untuk mengikuti Rasulullah. Ilmunya yang mereka dapatkan hanya untuk supaya dengan ilmu itu mereka dapat ijazah atau dapat ilmu untuk menjadi kedudukan, untuk menjadi orang yang gagah. Akhirnya dia dengan ilmu juga bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan dunia, bisa mendapatkan kedudukan yang mapan. Jangan seperti ini orang mencari ilmu. Ilmu itu kita harus melihat tujuan orang yang pertama tadi. Apa itu? Orang mencari ilmu harus niat untuk mencari ridha Allah, mencari akhirat, agar supaya di akhirat duwe sangu. Ilmu itu dapat lalu diamalkan ilmunya agar supaya nanti di akhirat punya sangu. Itu yang betul. Jangan sampai ilmu yang dicari, yang didapat itu hanya untuk dunia, hanya untuk mencari kekayaan, hanya untuk mencari kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi dengan ilmu. Kalau bukan profesor, kalau bukan doktor, kalau bukan orang yang punya gelar S1, 2, dia nggak bisa jadi orang yang punya kedudukan. Hanya dia cari S1, dia nyari S2, dia nyari S3, punya gelar. Niatnya hanya untuk mencari kedudukan, mencari orang yang mengikuti dia supaya banyak pengikut. Jangan seperti itu. Gak ikhlas orang kayak gitu. Niatnya hanya mencari dunia. Padahal kita tahu orang hidup di dunia sementara, fana dunia ini.
Sebentar lagi sudah kiamat, ini sudah akhir zaman. Kalau dia mencari ilmu hanya untuk dunia, rugi orang kayak gitu itu. Rugi. Raja'an ayyaqdiya minad dunya watrahu. Dia mencari ilmu hanya untuk mencari kebutuhan yang dia inginkan. Aku butuh rumah sing apik karena rumah saya ini sekarang jelek. Rumah saya jelek, agar supaya rumah saya bagus harus bisa bangun, harus dapat uang banyak. Oke, sekarang saya mau mencari ilmu. Saya kan pinter, kalau mencari ilmu saya dapat gelar, bisa banyak uang, hanya bisa bangun rumah. Loh, tujuannya cuma untuk dunia. Jangan seperti itu. Ayo ikuti Rasulullah. Rasulullah itu fatonah, cerdas. Lihat rumahnya Rasulullah, dalamnya Rasulullah jelek, gak bagus. Lihat bajunya Rasulullah, tembelan. Lihat makanannya Rasulullah, satu hari kadang nggak makan, 2 hari kadang belum makan, 3 hari baru makan, 3 hari sekali. Seperti kita, sekali 3 kali kalau nggak puasa. Ya Allah. Tetapi orang seperti itu, dia yatmaru fi qalbi indallah bimakanatin. Walaupun dia mencari ilmu untuk mencari harta, walaupun dia mencari ilmu untuk mencari uang, walaupun dia mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, tapi dia di hatinya menyimpan rasa bahwa aku iki golek ilmu, aku iki pinter, aku iki ilmu agama pinter, kitab iko apal, tentang bahasa masil apal, ilmu iku baca Quran pinter aku, ilmu agama juara 1 aku. Juara 1, iyo, juara 1 toh aku pondok. Aku yono di sampingnya Allah, kedudukannya saya ini tinggi di hadapan Allah. Saya ini orang yang paling mulia di hadapan Allah. Dia merasa seperti itu. Tapi niatannya walaupun dia pinter agama seperti itu, dia mencari agama hanya untuk nanti sudah pinter ingin jadi kiai, ingin jadi bunyai. Aku ingin jadi bunyai, duwe kedudukan apik. Aku udah ilmu pinter agama ini, besok aku jadi kiai. Aku pinter hebat agama ini, besok cek oleh mantu kiai semisal. Aku les kayak ngono pinter, kedudukanku gede, ilmuku boleh wakeh, hanya aku digawe wong sing dari ustadzah, dianggap wong dadi bunyai, dianggap wong akhirnya duitku akeh disangoni wong. Niatannya seperti itu. Bukan seperti itu yang betul. Rugi orang kayak gitu. Dia di samping merasa bahwa dia ilmunya banyak, di samping dia ilmunya banyak untuk menjadi kedudukan, dia merasa ada di sampingnya Allah. Padahal niatannya bukan mencari Allah. Niatannya dia mencari ilmu hanya untuk menjadi kedudukan. Loh, hati-hati. Alitisamihi bisimatil ulama'i wa tarasumihi birusumihim fizzai wal mantiqi ma'atakalubihi ala dunya zahiran wa batinan. Kenapa orang tersebut, orang yang ilmunya banyak, dia niatannya mencari kedudukan? Walaupun dia ilmunya banyak, punya kedudukan, akhirnya dia merasa bahwa dia ada di sampingnya Allah kedudukannya. Saya orang yang paling dicintai Allah. Buktinya, dia merasa punya bukti. Kenapa? Banyak orang yang memanggil dia ulama. Banyak orang yang memanggil, kata orang sekarang, kiai. Banyak orang yang memanggil dia itu bunyai, ustadzah, ustadz. Orang banyak manggil dia orang yang terpelajar, orang yang jadi orang yang banyak ilmunya. Menganggap orang
dia seperti itu, padahal niatannya dia hanya mencari dunia. Kok dia merasa bahwa dia itu orang punya ilmu, dia merasa jadi ulama karena pakaiannya bagus, ucapannya kalau pidato bagus, kalau dia takalub, kalau dia mantik, ngomong bareng-bareng, bergumul dengan temannya, dia bagus memang, dipanggil ulama, bagus memang, cuma niatannya jelek, mencari ilmu, dia punya ilmu hanya untuk dunia. Jangan sampai seperti itu. Ilmu itu bukan untuk dunia, ilmu itu hanya untuk mencari nanti sangu no akhirat. Akhirnya wa huwa ayrajus salis ghafilun an qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang tadi lupa atas firman-Nya Allah Ta'ala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing beriman, lima taquluna ma la taf'alun, karena apa kamu itu kok mengucapkan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan? Kamu hanya sebatas ngomong. Kayak aku iki berarti. Kamu hanya sebatas ngomong, tapi ngomong kamu ma la taf'alun, ngomong sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Kiai-kiai biyen, sebelum beliau itu berbicara, melakukan dulu apa yang mau dibicarakan. Contoh, woi, ojo sombong. Ayo lo sombong. Beliau merasa, aku sombong apa enggak ya? Ngoten iki biyen. Enggak boleh ngerasani, karena ngerasani itu bagaikan orang yang makan bangkainya orang yang dirasani. Merasa aku iki wis enggak ngerasani apa sik ngerasani? Ngoten. Beda karo zaman saiki. Zaman saiki akeh wong pidato, ini enggak boleh mencela orang tua, enggak boleh mengambil orang, enggak boleh ngerasani orang lain, enggak boleh memarahi orang lain karena itu perbuatan setan. Tapi awake ngrasani wong liya. Tapi awake memarahi orang lain. Banyak seperti itu. Ayo kalau malam sholat tahajud, orang sholat tahajud lalu dia berdoa, maka doanya istijabah. Silakan sholat tahajud jam 2 malam bangun, awake mes subuh kae tangi, kadang subuh hilang. Aduh, wake kiai ngono sing. Kadang mboten. Mbok. Ustaz kok ngoten, ustaz ngoten, wonten. Ya ono ae kadang. Lek sing apik, ulama sing bagus, kiai sing bagus, punyai ustad-ustadzah sing duwe ilmu akeh sing bagus, mereka mengucapkan sambil melihat dirinya. Aku ngongkon wong liya ngongkon tahajud, aku wis tahajud apa enggak? Ngoten. Aku ngongkon wong liya aja ngrasani, aku wis hak ngrasani apa sik ngrasani? Aku iki ngongkon wong liya ojo sampai enggak poso lho ya. Aku poso tok apa enggak ya? Ayo duha. Aku wis duha apa enggak ya? Ngoten sing apik. Ngoten. Tapi repot. Tapi repot. Mereka itu lupa atas dawuhnya Allah seperti ini nih. Qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga berkata, ana, bahwa saya min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila li Rasulillah wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama ussu. Kata Rasulullah, ana, saya, dari selain dajjal ada yang lebih saya takutkan untuk kalian daripada dajjal. Takon para sahabat, emangnya siapa Rasulullah yang engkau lebih takutkan pada kami semuanya daripada dajjal? Siapa Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, faqala ulama ussu, ulama sing elek.
ulama sing elek duduk rupane kelakuane. Lek Dajjal itu sudah jelas. Dajjal sudah ketok moto bahwa memang Dajjal itu dikabarkan nanti kalau sudah hari kiamat, Dajjal itu akan membawa orang lain untuk kekufuran. Memang meminta orang lain, menyuruh orang lain agar supaya banyak teman menuju kekafiran. Jelas memang bahaya, memang bahaya. Akan tetapi ada yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah daripada Dajjal. Apa itu? Ulama usu. Ulama itu beberapa. Jadi duduk wong siji wakeh. Wong sing duwe ilmu, tapi ilmune ilmu su, ilmu sing elek. Ya apa maksudnya ulama su iku? Wa huwa kullu munafiq, yaitu setiap wong munafik yang kathirun ilmu lisan, ilmu untuk pidato lu akeh, untuk ngomong lu pinter, untuk berkhutbah, untuk bercakap, untuk mengambil atine wong karo ucapane, pinter kokon pidato, pinter akeh jamane wakeh. Tapi jahilul qalbi, tapi atine bodoh. Atine bodoh, hanya mengucapkan saja pada orang lain, tapi hatinya tidak ada yang merasa. Bodoh atine. Iku ulama usuk namanya. Wal amal ittakhadhal il hirfatan yata'akkalu biha, ya'azzazu biha, yad'un nas ila Allah wa yafirru huwa minhu. Mereka mengajak orang lain untuk ke Allah. Ulama usuk tadi itu mengajak orang lain, ayo jamaah, ayo jamaah. Bagus ucapannya. Ayo puasa, ayo puasa. Ayo haji, 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 ayo haji. Umroh 1 bulan 1 kali. Bagus. Bahkan punya travel. Bahkan dia itu punya masjid di samping rumahnya, dia yang bangun. Orang itu hanya terkenal orang itu orang yang baik oleh masyarakat. Ucapannya juga bagus, ketika berbicara enak didengar. Tapi mereka cuma mengajak orang lain, hatinya hampa. Ayo sholat tahajud, tapi awalnya tahanyut. Lenyut. Aduh. Ayo umroh, tapi duit dipek. Ya Allah, akeh wong koyo ngoten niku saniki. Kathah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiq alimul lisan." Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling saya takutkan kepada umatku adalah setiap orang munafik yang alimul lisan. Lisane ku alim, lisane sing alim, dudu atine sing alim. Lek lisane sing alim masih wong nun sewu, wong sing duwe ilmu blas kengen ngomong apik wakeh. Kadang wong gendeng iso ngomong apik lho iso, tapi apakah mereka melakukannya? Enggak. Apakah mereka tahajud? Kadang enggak. Pemane wong gendeng enggak. Banyak sekarang orang yang alimul lisan. Banyak sekarang orang yang bisa berbicara enak. Banyak orang kalau pidato itu bagus, banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Tapi mereka hampa di hatinya itu. Hampa. Niatnya hanya untuk menjadi dunia. Pidato hanya untuk mencari salaman template. Diundang aku rek nyandi. Ikonya ajari somirotan endi iko nek Pasuruan. Sopo sing ngundang? Sing ngundang Pak Kapolres. Biasa Kapolres nek ngundang somirot iku salamane gede tebel. Sini golek salamane tadi. Lah ya opo?
wis aku anu oleh S1 aku, oleh S2. Terus mari nanti ngajar aku. Ngajar. Iya. Ngajar ini, ngajar kono. Apa yang ngajar kono kayak gini? Enak kono akeh bayarane. Lho, bayarane tadi. Iku bonus usah mikir iku, sementing ngajar. Ngajar iku ilmu yang telah dapat diajarkan pada orang lain itu barokah. Ketika orang lain melakukan apa yang dia omongkan, tahajud. Lah kok tahajud wong iku? Maka dia tahajud dapat pahala. Kita yang ngomong juga dapat pahalanya dia. Kok dia ngomong pada adiknya, pada nanti kalau sudah jadi guru dia ngomong pada muridnya, murid tahajud, muridnya tahajud, muridnya dapat pahala, maka pahalanya juga diambil oleh gurunya dia. Dia juga diambil pahalanya untuk kita, terus mengalir ke kita sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wenah. Iku enake wong sing duwe ilmu, ilmunya untuk diajarkan pada orang lain. Itu enaknya. Mereka tak pesen besok lek sampean duwe ilmu akeh, ojo ilmu sampean gawe dhewe tok. Eman ilmu sampean gawe dhewe tok, ilmu sing kurang iku, manfaatnya kurang. Yang wong liya durung. Tengah sampean tok sian. Lah ilmu yang kalian dapat nanti ambil, kerjakan. Setelah kalian melakukannya bisa, berikan pada orang lain. Biar orang lain bisa melakukannya. Lah kalau sudah dilakukan orang lain, kalian mendapatkan pahala dari mereka, pahala terus sampai hari kiamat. Bahkan ada kejadian, ada orang wong iki boten pati pinter agama, dia hanya bisa Fatihah tok. Fatihah kan penting. Fatihah itu hanya satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat. Sholat bisa sah, Fatihah ini satu-satunya surat yang wajib dibaca. Selain itu kan sunat. Dia hanya bisa membaca Fatihah. Akhirnya suatu hari dia punya anak, dikandani anaknya, nak, ayo Fatihah apalan, tak ajarinya aku. Nggih, diajari Fatihah sampai apal. Padahal isoe bapak iku yo Fatihah tok. Lintune mboten pati seneng, mboten pati apal maning. Apalnya cuma Fatihah tok. Ketika bapak iku mati, wonten kiai ulama ya wali mimpi ketemu bapak iki. Takon yang bapak ini dalam tidurnya wali itu, bapak Bulan, ya, apa yang Allah lakukan untuk kamu setelah kamu wafat ini? Allah, ketika saya sudah wafat dan saya sudah ada di sini, Allah memberikan saya kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Allah memasukkan saya ke surga. Siap-siap saya ini. Loh, kenapa kok seperti itu? Kamu kan nggak terlalu pinter kamu. Iya. Loh, kok bisa seperti itu? Ini gara-gara nggak tahu kenapa ini. Malaikat datang. Ini bapak ini bisa mendapatkan kedudukan seperti ini gara-gara dia dulu pernah ngajarkan Fatihah kepada anaknya. Lah terus anaknya dapat pahala ketika membaca Fatihah, ketika sholat dapat pahala. Anak ini bisa sah sholatnya gara-gara diajari Fatihah oleh bapaknya. Akhirnya anak ini bisa sah sholatnya, kok jadi guru? Jadi guru ngajarkan pada anak-anak muridnya. Akhirnya muridnya apa juga Fatihah, dan muridnya juga sholat, dan pahala sholatnya diberikan pada gurunya. Gurunya diberikan pada si bapak tadi. Terus sampai hari kiamat. Akhirnya si bapak ini mendapatkan banyak pahala di hari kiamat gara-gara cuma ngajari anak maca Fatihah. Hanya Fatihah. Padahal Fatihah toh, tapi pahalanya super banyak. Gara-gara apa? Ngajar. Ngajar. Dadi kula pesen besok lek sampean duwe ilmu akeh, aja sampai dipek dhewe. Pareno nyawung liya. Lek duwe zakate duwe kekno nyawung liya.
Padha karo ilmu ya ono zakate. Apa zakate ilmu? Kene nyawa liya. Ketika ilmu sudah diberikan pada orang lain, maka ilmumu bersih. Enak eman yang ia mau iko, kalian akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari ilmu yang telah kalian berikan pada orang lain. Iku enak wong duwe ilmu. Jadi besok ngajar, ngajar. Walaupun seandainya kalian, Pak, kula mboten saged ngajar. Ha iso ngajar kula. Lho apa? Anak kula 5. Ha iso ngajar, ha sempat ngajar kula. Kakek anak. Semisal. Ha iso ngajar. Jare sapa iso ngajar? Saged. Lho mboten saged. Saged. Ngajar anakmu iku 5 iku ajarono kabeh. Aja ngajar wong liya, ajarono anakmu dhisik. 5 cukup. Engko anakmu ngajar. Akhire awakmu akeh sing diajari ngono. Ngoten. Ayo bismillah, ayo bismillah. Yo paling enggak sampean dungane imam apa ya napa apalno. Paling enggak ketika ada anak kita masuk ke dalam rumah kok enggak assalamualaikum kan danono. Assalamualaikum ngono. Ketika anak masuk, metu sik. Hak salam awakmu. Sik metu sik, balik. Melfu, salam. Oh nggih Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho ngoten. Diajari. Duwe anak wedok metu sik cilik, sik umur 2 tahun, umur 3 tahun. Diajari kudungan mulai cilik. Sik. Aja dolan sik. Durung kudungan. Kudungan. Sik cilik-cilik diajari kudungan. Akhirnya metu dolan. Benjing digunakan maneh. Lama kelamaan anak itu terbiasa pakai kudung karena dia perempuan, sampai gede pakai kudung, pahala orang tuanya. Biasa no. Ojo sampai anak ketika kecil dibiasano mboten kudungan. Jare wong tua nih, jarno apa karo sik cilik lho. Karo sik cilik. Ya apa sik cilik? Ngenteni kapan ngerti kudungan? Ngenteni wis tuwek. Ngenteni wis gede. Kadang lek wis gede kene kudungan iku wis bosen apa? Kepanasan. Wis mboten biasa wisan. Kados kelambian iki lho. Mulai cilik dibiasakno kelambian. Akhirnya sampai gede kelambian tok. Padha karo wong wedok, biasane kudungan. Tutup aurat. Mulai cilik sampai gede terbiasa nutup aurat. Lek nutup aurat, lek biasa hak kudungan, lek mboten kudungan mboten enak. Kados ini ilmu ini kan sudah diberitahukan di ilmu fikih. Suruhlah anak kecil untuk sholat umur 7 tahun disuruh sholat. Ketika umur 10 tahun gak sholat dipukul, agar supaya anak kecil itu terbiasa untuk melakukan sholat. Kan ngoten peraturannya. Jadi mulai kecil. Ojo ngenteni gede, ngenteni besok roro dewe, besok ro dewe carane sholat, besok ro dewe carane kudungan, besok ro dewe. Lah ro dewe sapa sing ngajari? Ngenteni mondok, ngenteni sing ngajari ta. Ya sampean mulai saya cilik, adike anake besok ajarono. Ketika si cilik, ojo diajari TikTokan to ae. Boleh si cilik ajarono sing api-api, ajarono alfiyatan nadoman, ajarono surat-surat pendek, surat apalan ta. Kengken opo ta anak ngoten. Ojo malah dicekeli HP to akhirnya TikTokan. Dicekeli HP to akhirnya YouTubean. Akhirnya ya macam-macam lah. Tapi mulai kecil ajarono cekel Al-Qur'an. Kon belajar walaupun saya durung iso kait iso ngomong, ajarono alif, ba, ta. Dia kan sudah bisa ngomong pa, ma, pa. Kesempatan ajarono a, ba, ta saja. Insyaallah ngono caranya. Nanti kalau sudah besar dia bisa untuk ngaji Quran, untuk baca doa, untuk
untuk ngapalin Quran, untuk ilmu agama, enak ngajari buat berarti repot. Boleh mulai cilik sudah dididik bagus, akhirnya sudah besar nanti enak ngajarin alon-alon wes ngoten carane. Ya walaupun sing durung kawin yo jan ceru ilmune apa besok duwe anak. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlalu wa mithlu hadha al-alim wa in sarafa an-nas 'anid dunya bilisanihi wa qalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanil hali andaku. Wa hadza utawi ikilah hadis li anna ad-dajjal karena sunni dajjal ghayatuhu al-idlal, idlal menyesatkan. Lek dajjal ketok moto mau. Lek dajjal jelas memang tujuannya itu dajjal untuk mengkafirkan orang lain, untuk menyesatkan orang lain. Tapi lek ulama usu, lek ulama sing elek ketok dalil qala Allah taala qala Rasulullah koyo ngoten api. Tapi atine hampa, tapi dia tidak melakukan, bahkan menyesatkan pada orang lain dengan memakai dalil-dalil. Berarti yang paling ditakutkan oleh Rasulullah pada umatnya, yang lebih ditakutkan dari dajjal adalah ulama usu, ulama sing elek. Niki damel hati-hati damel kula, damel sedanten sing mirengaken mandar muga ilmu yang kita dapat ini bisa kita amalkan, bisa juga kita berikan pada orang lain. Allah juga menjaga hati kita agar supaya kita tidak merasa bangga, tidak merasa jadi orang yang super, tidak merasa jadi orang yang terlalu hebat. Tidak, ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus rendah diri. Wa mislu hadzal alim, contohnya orang alim dicontohkan. Ada orang alim wa insafan nas 'anid dunya. Ada orang alim semisal dia memang ucapannya tidak bisa dibanggakan. Ada ulama kiai atau apa lek ceramah enggak pati api, lek ceramah mboten pati saged, lek ngomong mboten pati mengena, mboten saged lek ngomong. Intine lek ngajar mboten saged, omongan ini ku mboten teratur. Tapi walaupun ulama tersebut ucapannya tidak terlalu rapi, mereka itu da'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwalihi. Kadang ada walaupun ucapannya enggak enak, tapi kelakuannya sing enak. Ono adzan Allahu akbar langsung jepe wudu, siap-siap di salat. Lho, apian kaya ngono. Betul usah ucapan wis. Woi, ayo salat. Tapi dia enggak salat. Engko kuane wis salat, apa waktune sik dawa. Ngenteni kapan? Hah? Allah manggil sampean kongkon salat, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Allah sing manggil hayya 'alas shalah. Ayo salat. Sampean la haula la quwata illa billahil azim. Ya Allah, cepat langsung wudu, langsung salat. Allah pasti merasa, oh iki lek aku tak panggil kok langsung nyang arek iki. Kate njeluk apa arek iki? Ya Allah, kula nyuwun iki. Oh ya tak kei. Ngoten Allah. Pole dhek awakmu ya, pole awakmu iku lek tak panggil nyang tok, lek awakmu njaluk tak kei tok. Ngoten. Beda karo wong sing hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Engko ae wis sik suwe nyantai dhisik sik enak iki marang waktune sik duwe bareng sik ono waktu iki sik meneng dilu ae sik mari ngene Allah yang ngono pisan. Ya Allah, saya minta ya Allah Engkau ya Allah, tolong ya Allah, tolong ini ya Allah, saya sekarang mulai ujian ya Allah, ujian tolong saya dipintarkan ya Allah, dapat ujian ini, dapat hasil yang baik ya Allah dari Allah. Apa yang kau awe sesuwe di kono bisa ya Allah. Enggak nih tadi, lek dipanggilnya Allah cepet
ojo ngenteni engko-engkoan. Barang siapa yang memperhatikan ke Allah, pasti Allah akan memperhatikan orang itu. Barang siapa yang mendekat pada Allah satu, apa ini, sak tangan ini, sak kilan, Allah akan mendekat pada dia jalan. Barang siapa yang mendekat dengan Allah dengan jalan, Allah akan mendekat dengan dia dengan cara lari. Barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan cara lari, Allah akan mendekat kepada dia dengan cara pesawat cepat. Jadi ayo mendekatnya Allah. Kalau kita mendekat ke Allah, Allah malah senang. Allah akan mendekat kepada kita dengan cara yang lebih cepat daripada kita mendekat kepada Allah. Ayo kita mendekat pada Allah. Senang Allah yang kata. Jadi leono panggilan sholat, panggilan ibadah, cepet-cepet seneng ngo. Leonan adan itu seneng ngo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah adan rek. Duh sholat aku mari ini. Alhamdulillah. Ngoten. Seneng ngo panggilan adan koyok sampean memperhatikan adan maghrib ketika poso Ramadan. Seneng gak seneng? Seneng. Bahkan dinteni mulai asar dinteni. Kapan adan maghrib yo? Kapan adan maghrib yo? Ngenteni adan nggih. Ngenteni adan. Endi sing adan dhisik? TV apa masjid ya? Apa radio? Sing adan dhisik dipeloki. Cepet-cepetan adan. Ana sing cepet adan dhewe. Aduh. Ngoten. Dadi ngenteni panggilan adan koyok-koyok rasane sampean ketika ngenteni panggilan adan kate buka poso Ramadan. Koyok ngoten rasane niku. Lek sampean ono adan dhuhur asar senenge koyok iku, senenge koyok wong ngenteni adan maghrib ketika poso, berarti atine sampean apik ketika salat iku. Lek ono adan dhuhur, adan maghrib, adan isya, sing ngungku anae, engko ya Allah, sik ono waktune, engko ae ya Allah, sik kesel aku, sik istirahat sik. Lho, ya boleh ngoten niku. Gak memperhatikan panggilan Allah nek ngoten niku. Nggih, panggilane Allah ayo diperhatikan. Jadi Allah sing manggil, kudu seneng. Kadang lek bombok nek umah. Asar wisan, me asar. Mula adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang di sana ini sing adzan. Lho wis adzan wisan. Cek cepet asar. Cek cepet tadi. Ya awakmu iku sing merhatiaken adzan. Dadi cek cepet tadi. Maghrib aleh ngono enak. Cek cepet sih maghrib iki. Aku sik kepengin suwe busuk posoe sik suwe aku. Paling lek sampean ngono mbo. Paling sampean enggak kan? Lek sampean kan kapan sih maghrib cek suwene paling ngoten paling. Nggih, nggih. Dadi ayo perhatian nemen tentang adzan salat iki. Ojo sampai ditunda-tunda. Nggak apa nunda kalau memang menunggu jamaah, nggak apa-apa. Ada kitabnya di Fathul Mu'in ada. Nggak apa-apa menunggu kalau menunggu jamaah. Duduk menunggu uang, si meneng-meneng naik. Tapi nunggu uang karo nyiap no jamaah. Insya Allah senengnya wong koyo ngono iku. Lale Allah seneng. Ya boleh Allah seneng rek. Le Allah wis seneng. Ya Allah. Duh, nggak bisa dibayangkan. Gak bisa dibayangkan. Lah lewis ngelakoni wajib, ayo ngelakoni sunnat, ditambahi sunnate. Ojo wajib do. Wajib itu ibarat nasi. Lek mangan iku lho. Nasi wajib itu. Lek mangan ana segoe. Mangan opo? Kudu ana segoe lek jare wong kene. Ana segoe iku kewajiban. Lah sunnate sunat itu diibaratkan iwae apa? Tergantung iku sunat terserah wong. Semisal lek segoe titik cuma sholat fardu duhur asar misal subuh tok ditambahi karo sunat-sunat duha dilakoni qobliyah ba'diyah dilakoni
tahajud dilakoni, sedekah gak jeme wajib tok, sunate sedekah juga dilakukan. Bahkan sunat-sunat yang lain dilakukan. Sunat itu aja sampai mikir sunat-sunat anu tok, sunat itu akeh sunat itu. Waman ahya Rasulullah, waman ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnatku, aku mencintai dia. Dan barang siapa yang telah aku mencintai dia, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Sunnah-sunnahnya Rasulullah wake. Ojo mikir sunnah-sunnah yang ikut-ikut to. Sunat Rasulullah wake melbu ono sunnate pakai kaki kanan assalamualaikum, sunnate melbu WC pakai kaki kiri dungane Allahumma inna a'udzubika min khubthil ba'is, dungane kate maem, dungane kate ngombe, dungane kate bubuk. Sunah-sunah Rasulullah dilakoni kabeh. Lek wis dilakoni sedaya, insyaallah Rasulullah senang pada orang itu. Kalau Rasulullah sudah senang pada orang itu, maka Rasulullah akan bersama dia nanti ono di akhirat, ono di swarga. Ngoten. Bayangno. Udan. Bayangkan lewat ini swarga kalau Rasulullah. Ya Allah, alangkah indahnya ini. Bareng Jokowi mawon presiden, kadang selfie foto-foto saya bersama Jokowi presiden. Oh, dan kadang kayak mall Jokowi kadang foto bareng selfie bareng karo Jokowi one donya sian. Ya apa keadaan kita seandainya ono swarga bersama Rasulullah. Waduh, alangkah indahnya ini. Bersih. Alhamdulillah, niki insyaallah untuk jadwal dari saya tutup di malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kitab Bidayatul Hidayah yang kita ajarkan di malam hari ini bisa mendapatkan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.